Baper, bawa perasaan. Sedang bahagia ya? Apa? Sedang kecewa? Oke, apapun perasaanmu, yuk obrolin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya. Yuk ya. Ya yuk. Oke, semangat sekali nih sepertinya. Tepuk tangan dong, ciwi-ciwi minis di studio. Sudah ini pada ngegas semua ini. Oke. Halo millennials di seluruh penjuru dunia. Senang sekali UE kembali menyapa kalian dimanapun berada. Ya. Oke, kira-kira kita mau bahas apa nih, ciwi-ciwi? Ya, kita mau bahas yang mau dibahas tentunya. Oke, millennials, UE mau ngucapin terima kasih dulu ya buat milenial setia Baperbay, podcast Baperbay. No baper, no drama. Enjoy your life. Mantap. Oke, kemarin kita udah bahas yang hantu-hantu. Jadi sekarang kita mau bahas rajanya hantu. Apa itu? Ayo, apa kira-kira rajanya hantu yang lebih seram dari hantu jeruk pisang? Mantan. Nah, mantan. Katanya mantan harus dibuang, kok malah dijadikan hantu ya? Enggak, kita mau bahas rajanya hantu nih. Kita mau bahas tentang yang beracun tapi bukan ular, yang berbisa tapi bukan ular, yang beracun tapi bukan keong racun. Omongan tetangga. Nah, apa itu? Ini sering. Tetangga kan beracun. Nah, betul sekali. Omongan tetangga beracun. Pengalaman ini sepertinya millennials. Nah, kita mau bahas yang racun-racun nih. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, ya tahu kan. Oke, UE juga tahu nih. Yue so tahu. Sotoy alias soto Apa? soto oi. Sotoy, soto oi. Enak. Oke, kita mau bahas tentang toxic relationship. Wow. Horor enggak tuh? Nah, Relationship. betul, toxic relationship. Karena toxic itu sesuatu yang beracun, ya. Kita mau bahas tentang racun-racun nih. Semoga di rumah sobat milenials di rumah tetap sehat ya, meskipun kita mau bahas yang beracun-racun. Oke? Tetap stay tune, tetap dengerin podcast kita. Yuk ya. Yuk. Oke, kita juga udah ada Bundis nih malam ini. Sudah ada Bundis di studio bersama dengan ciwi-ciwi minis. Tepuk tangan dong. Oke, nanti UE mau ngobrol nih sama Bundis dan juga mungkin ini berasal dari curhatan para gadis-gadis, para ciwi-ciwi ya. Kita mau bahas tentang toxic relationship. BTW ya juga masih sedikit minus alias baru apa ya? Cuma masih banyak penasaran nih dengan toxic relationship. Sebenarnya apa sih itu toxic relationship? Pasti millennials juga banyak yang bertanya-tanya kan, muncul tanda tangan besar seperti balon yang harus diletuskan malam ini juga. Oke, mari kita letuskan balon bersama-sama dengan mendengarkan ini ya, pencerahan dari Bundis. Oke Bundis, karena ya juga penasaran Bundis dengan toxic itu apa sih, yang katanya lebih beracun dari keong racun gitu kan. Padahal keong racun kan sudah berbisa. Jadi apa itu sebenarnya Bundis toxic relationship itu Bundis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah toxic relationship. Toxic itu artinya apa? Racun. Relationship hubungan. Berarti hubungan beracun gitu. Ular. Berhubungan dengan ular gitu. Berhubungan dengan ular. Hubungan beracun itu artinya berhubungan dengan ular atau seperti apa? Jadi melakukan relasi yang itu kemudian meracuni. Gitu. Apanya yang diracun? Pikiran. Perasaan apalagi? Ketenangan hidup. Yang diracuni adalah mata.
tambah Gelap bingung. mata, belanjakan diracun. Jadi relasi beracun ketika kita ada relasi, kemudian relasi itu mengakibatkan racun dalam hidup kita. Itu yang disebut toxic relationship. Jadi kalau toxic relationship itu kira-kira apa dengan siapa dengan siapa kira-kira bisa terjadi? Teman, pasangan, keluarga, terus dosen. Atas nama manusia, Bunda. Atas nama manusia. Relasi apapun sesama manusia yang itu kemudian meracuni orang yang berelasi itu toxic relationship. Cuma orang seringkali beranggapan bahwa toxic relationship itu hanya ada di pasangan, baru ngedate ataupun suami istri. Sebenarnya enggak gitu. Jadi dimanapun relasi itu terjadi itu memungkinkan peluang adanya relasi yang beracun. Jadi ketika ada relasi itu yang membuat orang di sekitarnya itu tersakiti. Jadi kuncinya tersakiti apanya sebenarnya? Banyak. Yang pengalaman. Yang pengalaman disakiti. Yang pengalaman disakiti apa? Perasaan. Gak pernah disakiti, Bu, adanya nyakiti. Tambah parah. Oh, racunnya di sini. Racunnya. Jadi toxic relationship itu pertama kali yang kelihatan itu yang terganggu apanya? Mentalnya. Jadi ada dua kemungkinan, mentalnya, yang kedua mental plus fisiknya. Nah ini tambah parah gitu. Tapi mentalnya itu mesti. Nah ini orang tahu kena toxic atau enggak, relationship-nya itu toxic atau enggak, kita tahunya dari mana kira-kira? Dari efeknya apa? Efek hubungan itu. Apakah membuat kita semakin terpuruk atau semakin hidup? Apa benar orang yang ada dalam toxic relationship selalu merasa ada sesuatu gitu? Ada kita melihat itu dipukuli pasangannya itu udah lebam biasa saja. Orang melihatnya itu kok kayak gitu, biasa saja. Artinya di sana ada toxic relationship tapi orang itu nggak merasa. Padahal dia disakiti mental, dimaki setiap hari, dipukuli setiap hari, tetapi dia nggak merasa toksik. Nah, jadi ukuran adanya toxic relationship itu apa? Apa kira-kira? Apa ya? Tidit. Meledak bom. Calling friend bisa nggak calling friend? Betapapun seseorang itu tidak merasa bahwa dia ada dalam toxic relationship, tetapi akan kelihatan bahwa dia tertekan. Ya ini sebenarnya sudah pada tahap yang paling parah ketika kesadaran seseorang itu nggak ada. Kita harus tahu ya, seseorang yang dilumuri dengan kotoran, dia nggak akan bisa melihat kotoran itu. Karena apa? Sudah terlalu tebal kotorannya. Nah itu, ini yang jadi persoalan, kesadarannya udah hilang. Jadi dia sebenarnya ditoksik, tapi karena berpuluh-puluh tahun mungkin atau bertahun-tahun ditoksik, sejak kecil dia ditoksik dalam keluarganya. Begitu nikah juga ditoksik, dia nggak merasa. Itu toksik. Iya, mungkin dia merasa bahwa itu takdirnya. Oh no. Sebagai istri. Oh no. Nah, maka satu kunci yang apa kita tahu bahwa seseorang itu ada dalam lingkungan toksik adalah ya dia tertekan, stres lah gampangannya gitu ya. Ciri-ciri orang stres gimana sih, Mbak? Rambut rontok. Pusing. Banyak ketombe. Kulit berminyak. Gigi. Problemnya kecantikan semua ini. Jerawatan. Terlihat suntuk. Oke, millennials. Halo. Tepuk tangan dong. Oke nih, langsung saja ya. Di ciwi-ciwi yang ada di studio kayaknya ini punya pengalaman nih. Saya lihat dari aura-aura wajahnya, mengeluarkan aura-aura kehitaman, pekat seperti kecap. Yang dimasukin ke kuah bakso. Nah, siapa nih kira-kira yang punya pengalaman toxic relationship? Nah, itu ada suara melengking dari belakang. Ya, tepuk tangan dong untuk aku. Oh, maksudnya untuk yang ngomong aku. Ya, silakan
mengeluarkan Mbak Roro Kidul namanya ya. Hai, perkenalkan nama saya Mbak Roro Kidul. Saya punya pengalaman di rumah itu saya nggak betah karena menyaksikan keponakan, kalau nggak pengalaman sendiri. Orang sama orang tuanya itu dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Setelah itu habis dibanding-bandingkan masih nggak kurang didukung sama orang tuanya. Disalah-salah kayak terus gitu, Bu. Kalau menyaksikan itu gimana, Bu? Saya menanggapinya. Ngoten mawon. Ya, jadi ini ada Nyi Roro Kidul ini sebagai saksi besok di akhirat gitu ya, ditanya persaksiannya, saksi kunci. Oke, terima kasih Mbak Roro, langsung saja ya. Oke, tepuk tangan dong. Kayaknya ini lemes gimana gitu ya. Entah khusyuk apa ini, aku juga nggak tahu ya, millennials. Oke, langsung saja Bundis. Iya, dibanding-bandingkan gitu. Sering ya sebenarnya ya. Orang tua itu nggak sadar, atau pasangan kita itu nggak sadar gitu. Atau teman kita nggak sadar bahwa dia sedang membanding-bandingkan gitu. Misalnya kita punya teman, saya kalau teman dengan dia itu misalnya ditraktir misalnya, kok sama kamu kok enggak misalnya gitu ya, kemana-mana kok harus urunan gitu kan. Nah itu rasanya maksudnya celes gitu ya, bayar sendiri-sendiri maksudnya. Kalau sama dia yang bayar terus gitu. Atau dengan kok medeni. Jadi pasangan juga gitu begitu ya. Misalnya punya pasangan ya, yang satu slim, yang satu fat gitu ya. Bukan fat ya. Oh no. Jadi ketika iya dibanding-bandingkan gitu. Wah, itu kok pasangan dia kok anus banget ya, kayaknya kok masih kita kok gini, dia kok udah kok masih celing gitu. Kita kok sudah melebar ke samping, ke depan. Dia kalau jalan kok pakai mobil, kita kok pakai kaki. pakai sepeda motor ya, dibanding-bandingkan seperti itu. Orang tua juga begitu kan. Orang tua juga sering, anaknya ini aja dia bisa masuk di mana gitu ya. Prestasinya dapat piala, dapat ini. Kamu apa? Misalnya kayak gitu. Nilainya saja misalnya nilainya 9, kamu kok cuma 7 gitu. Nah, kadangkala yang dibandingkan itu bukan kita. Tetapi kita menyaksikan itu juga sesuatu yang enggak teke gitu. Jadi kita melihat sesuatu yang enggak benar itu juga toxic juga loh. Kok bisa ya? Iya karena toxic relationship itu memang energinya negatif. Maka orang yang melihat pun juga akan terpengaruh. Jadi kalau kita punya energi positif melihat hal yang negatif, secara enggak sadar itu sedot itu energi positif kita. Maka meskipun yang bertengkar bukan kita, meskipun kita melihat orang dimaki orang lain, bukan kita yang dimaki, itu kesedot energi positif. Apalagi kita yang dimaki, apalagi kita yang dibandingkan, apalagi kita yang, nah seperti itu. Jadi double toksiknya, kira-kira seperti itu. Nah, ya macam-macam itu. Jadi ya kadangkala kita begini loh. Kok seperti itu, kok seperti ini gitu. Kita bertanya-tanya kembali gitu ya. Kadang-kadang kan banyak orang tua menjadi orang tua itu nggak pakai kuliah ya. Ya, mereka begitu saja bahwa saya sudah S1, S2, sudah dengan sendirinya mungkin menurut mereka saya bisa menjadi bapak atau ibu yang baik. Jadi nggak ada sekolah parenting kemudian orang tertarik begitu, nggak ada. Padahal di kuliah sekolah itu nggak diajari itu. Akhirnya apa? Mereka belajarnya dari keluarga mereka. Nah itu yang nggak sadar. Coba perhatikan sekarang. Ketika kita kemudian dengan kesadaran melihat itu, kok saya diperlakukan, coba dilihat. Mungkin kakeknya dulu memperlakukan ibu kita. Nah ini yang agak susah. Itu apa puncaknya, sumbernya. Nah mungkin ada yang bisa cerita. Ada nggak di antara kalian yang pernah pada titik terendah? Pada saat apa itu? Kalian kok kayaknya iya. Iya. Pada titik terendah. Pernah nggak mengalami dia pada titik terendah?
Iya, ini. Mungkin bukan diri tapi ngelihat orang lain pada titik terendah, dia sudah kayak enggak ada semangat hidup. iya, enggak ada semangat hidup, putus asa, frustasi. Iya. Pernah nggak melihat itu? Kalau kita nggak pernah mengalami, pernah nggak melihat orang Pernah. yang seperti itu? Pernah. Apa yang dilihat? Jadi saya punya teman Bundis. Jadi dia dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis mungkin. Jadi menurut saya itu termasuk toksik dalam keluarganya. Jadi ayahnya tuh selalu berkata kasar dan memukuli ibunya tapi bukan dianya. Dia bukan teman saya tapi Anaknya melihat ibunya. jadi anaknya tuh di rumah selalu kayak apa ya? Jadi nggak betah gitu ya, nggak Iya. betah dan kasihan sama ibunya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita berada di posisi yang terendah kayak gitu, gimana cara menanggapinya, Bundis? Kabur dari rumah. Ada yang mau mencoba menjawab? Kita ada di lingkungan itu, ibu misalnya melihat ibu dipukuli ayah, atau sebaliknya ayah dipukuli ibu. Iya, Ibunya petinju. Wajar. Ada nggak? Ada ya. Ada yang suami takut istri, istri takut suami, itu kan ada gitu. Jangan dibayangkan yang mesti melakukan kekerasan itu suami. Perempuan itu melakukan kekerasan banyak ya. Suami takut istri itu juga banyak gitu. Iya. Ya, gimana coba kalau kita dalam posisi seperti itu? Lari, Teriak. kalau teriak nanti malah bapaknya atau ibunya malah ganti yang ngejar kita gitu. Rata-rata kita biasanya memilih apa? Diam, Iya. Mengurung diri di kamar. mengurung diri di kamar, menutup Menyayat-nyayat pintu, diri. menyayat-nyayat diri, Self harm. Apa sih? self harm, ya, Iya. menyakiti diri Menyakiti sendiri. diri sendiri, mecahin piring di dapur, nyalain kompor, ngerebus mie. Oh iya. Biar rame. Banyak orang yang stres itu dengan cara makan, memang benar gitu. Ya, jadi orang stres itu kan macam-macam caranya. Jadi orang tertekan itu ada yang memilih kemudian makannya banyak. Iya. Ada gitu kan, menghilangkan stresnya Iya, Bun. makan terus begitu ya. Akhirnya timbul masalah lain. Masalah berat badan. Masalahnya berat badan, uangnya juga habis. Iya. Ya, mungkin ketika kita mengurung di kamar, kemudian mengunci atau ada distancing ya, ada distance, ada jarak untuk menjaga jarak gitu. Itu tapi bukan pemecahan atau solusi yang final kan. Hanya sementara saja, bahwa kita kemudian nggak mendengarkan kelanjutannya, tetapi bahwa itu sebagai sebuah masalah nggak hilang gitu. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di toxic relationship, apa yang bisa kita lakukan? Cari yang nggak toksik, cari yang nggak beracun. Caranya gimana? Kalau misalnya itu ada di keluarga, kalau itu teman kita, kalau itu ada di lingkungan kerja, misalnya teman bosnya. Kalau itu bos, kita jadi bawahan, kemudian bos kita yang Bos melakukan kita yang toxic melakukan. relationship gitu. Resign. Resign. Setelah itu pengangguran. Ya. Kalau pasangan gimana? Itu Bu, Ganti di pasangan. ruqyah. Di ruqyah. Itu Nah, sebenarnya ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, datang ke ahlinya itu adalah solusi terbaik bagi kita. Kenapa seperti itu? Seringkali kita itu tadi, solusi kita itu tidak solusi, tapi hanya jeda sebentar saja. Kayak masuk di kamar, makan, itu jeda sebentar saja. Tetapi coba berkonsultasi ke ahlinya. Cuma sayangnya di masyarakat kita, orang datang ke psikolog itu dikira orang gila. Iya. Nah ini persoalannya. Sebenarnya ketika kita ada persoalan di keluarga, teman atau kerja, tidak masalah sebenarnya kita datang ke psikolog. Yes. Bahkan memulai pernikahan pun datang ke psikolog menurut saya paling bagus untuk tahu nanti model karakter pasangan kita seperti apa. Ini akan lebih banyak membantu begitu. Iya. Karena kan ketika kita ada di dalam keluarga tadi misalnya ada orang tua yang toksik gitu ya. Kita kan coba memahami kok kira-kira ayah saya begitu kenapa ya?
ibu saya begitu kenapa ya, Pak D saya begini kenapa ya, oh ternyata dia dulu dibesarkan juga begitu, dibanting-banting sama orang tuanya begitu, akhirnya kembali gitu ya. Jadi kalau marah-marah misalnya yang ke atas itu, dia nama-nama binatang di kebun binatang nyebut semuanya. Iya, apa? Ya gajah, anjing, kambing gitu ya, sapi, enggak apa-apa kan ya disebutkan. Tapi kan absen gitu ya, di absennya. Tapi kan konteksnya enggak menyebutkan nama, tapi menyebutkan yang dimaki itu seperti itu kan menjadi toksik begitu. Nah, ternyata kalau dipahami oh ternyata begitu. Kita datang konsultasi itu solusi yang paling bagus sehingga kita tahu step by stepnya. Kalau tadi misalnya langsung ganti pasangan, belum tentu loh ya. Karena ketika kemudian kita ganti belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga nanti kita akan dapat pasangan yang ini karena mengganti sesuatu itu dengan mudah itu juga bukan sesuatu yang baik juga. Iya, mengganti karena pasangan itu kan kalau bisa kan sesuatu yang klik gitu kan. Ada plus minusnya enggak masalah tapi harus diperbaiki. Jadi bukan kalau kurang langsung ganti, kurang ganti enggak gitu gitu. Kira-kira gitu. Seperti itu, Bundis. Oh ya. Jadi memang ya pembahasan tentang toksik ini seru sekali. Mantap, luar biasa. Sampai tidak terasa ya. Sangat kompleks, sangat panjang dan sangat mendetail, sangat mendalam, bahkan kayaknya semua orang mengalami ini ya. Bener kan millennials, ciwi-ciwi. Saya tahu sebenarnya kita pernah punya pengalaman itu dan mari kita sama-sama membuka diri ya. Oke, ciwi-ciwi minis, yuk ya. Yuk. Oke, jadi itu saja mungkin ya. Atau ada lagi yang mau nanya, ciwi-ciwi minis di studio? Terakhir. Oh ya, ini ada lagi yang terakhir ya, the last but not the least. Oke, langsung saja. Jadi kan tadi Bundis bilang kalau misalkan kita mendapatkan dalam kondisi yang toksik itu buat konsultasi gitu, konsultasi yang terbaik. Tapi kan ada tipe-tipe orang tuh yang dia nggak mau mendengarkan omongan orang gitu kan Bundis. Jadi sebenarnya dia sadar itu toksik gitu, nggak baik. Tapi dia tuh biarlah buat ini sendiri gitu, nggak mau dengerin omongan orang lain. Nah itu gimana Bundis? Yang menyimpan sendiri itu yang ditoksik atau yang ditoksik? Yang ditoksik ya banyak. Yang kalau dalam pasangan Bundis. Ya khususnya dalam pasangan karena dalam konsep agama kadang-kadang kan problem dalam keluarga itu disimpan gitu kan. Ada yang menganggap gitu dan orang yang di luar yang melihat itu toksik juga nggak berani. Nggak berani. Takutnya itu kan mencampuri urusan rumah tangga. Kalau seperti itu gimana ya? Ketika konteksnya toksiknya enggak terlalu toksik. Ada toksik terlalu dan enggak terlalu tuh. Ukurannya apa tuh? Kubro. Toksik sugro apa toksik kubro apa, Mbak? Toksik sugro apa itu kira-kira? Ya kira-kira kalau yang Belum sama-sama, Bundis. Fisik mental juga. Iya, maksudnya yang kalau masih maki dalam pengertian verbal yang tidak gimana ya? Iya, kalau fisik juga nggak sampai yang sampai kelihatan gegar bekasnya, otak gitu ya Bun. sampai berdarah-darah gitu. Kita masih melihatnya mungkin kayak ngasih jarak, tapi kalau sudah jedar gitu kita ngelihat berbahaya baru kemudian kita orang luar pun harus turun tangan gitu. Tapi bahwa kalau salah satu ada kesadaran gitu datang ke ke ahlinya, konsultasi begitu ya. Kadang-kadang kan mungkin kita sudah sadar tapi satunya nggak mau kan. Nah kira-kira seperti itu. Nah itu yang kita bisa konsultasikan. Pada titik mana kita bisa bertahan, pada titik mana kita harus mengambil sikap. Gitu. Karena kita harus punya jeda juga, punya masa depan juga begitu. Artinya seberapa bisa kita mentolerir toksik yang dilakukan orang lain. Kalau kita bisa memperbaiki itu, kemudian tidak terlalu mengganggu, ada proses yang bisa kita lewati terus. Tapi kalau memang kan ada kan dalam relasi sudah sangat keterlaluan, misalnya sampai menjual anaknya, menjual istrinya segala macam, itu sudah enggak ada toleransi menurut saya. Misalnya atau alasan ekonomi membayar utang gitu kemudian dijual, udah enggak ada toleransi. Udah langsung ngambil sikap seperti ini, nggak perlu konsultasi juga begitu ya, nggak perlu konsultasi ya, kira-kira begitulah ya. Tapi kalau misalnya baru marah sedikit gitu itu ya mungkin namanya orang gitu kan, mungkin capek sekali dan seterusnya. Jadi ada mana yang kita bisa tenggang, mana yang enggak, kira-kira begitu.
Oke, tepuk tangan untuk kita dong. Ya, menarik sekali ya. Sampai tidak ada habisnya. Saya tahu pasti ini cucu minis ini masih banyak pertanyaan ya. Tapi semoga apa yang tadi kita bahas bisa sedikit mencerahkan seluruh millennials ya. Yang jelas semoga kita bisa terhindar dari hubungan yang beracun. Karena hubungan yang beracun itu bisa meracuni segala-galanya. Iya enggak? Iya. Oke, millennials. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yuk ya. Yuk. Iya